Aku di sana ada Mustafa menjabati penyamping ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar sahabat bikin baju semuanya. Semoga sahabat bikin baju semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat bikin baju, sahabat seprofesi, sahabat yang sama seperti saya, sama-sama tukang jahit, penjahit baik yang menjahit di garmen, di konveksi-konveksi, di butik, di tailor, di pernak, ataupun penjahit keliling, salam satu jarum. Dan untuk sahabat selintas profesi yang bekerja di luar ruangan sampai yang bekerja di dalam gedung, kantoran, ataupun sahabat lintas profesi yang bekerja di dalam tanah sampai yang bekerja di atas menara ataupun di tower-tower, selamat bergabung di sini di channel Ajis The Tailor. Dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola, bukan pundit bola, bukan wartawan, bukan komentator, dan bukan pengamat bola. Tapi ini hanya tukang jahit yang hobi ngomongin bola, hobi nonton bola, nggak hobi ngomongin tetangga. Ya sahabat bikin baju, sebelumnya tapi saya ingatkan ya terlebih dahulu untuk seperti biasa untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Sahabat bikin baju, sahabat profesi, dan sahabat lintas profesi, baru saja berakhir pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak, dan kita ketahui bersama hasilnya. Untuk sampai saat ini Indonesia harus tetap mengakui keunggulan tim lawan, ya tim Irak, setelah kita tadi dikalahkan dengan skor 0-2 melalui gol penalti yang dicetak oleh Aiman Hussein di menit ke-63, dan di menjelang penghujung babak kedua gol kedua terjadi karena ada di lini belakang kan ada kemelut di mana Hernando Ari terlambat untuk membuang bola sehingga dapat diserobot oleh Yusuf Justin ya, dan terciptalah gol di babak kedua. Meskipun di babak pertama sempat ada gol yang dianulir dari Irak ketika melalui sundulan Faisal Asad ya kalau nggak salah, tapi itu terjadi pelanggaran sebelumnya ya, terjadi pelanggaran terhadap pemain belakang kita. Dan bukan tanpa peluang dari timnas juga sahabat bikin baju, banyak sekali peluang-peluang yang sebenarnya itu kalau tidak terlalu tergesa-gesa itu bisa dikonversikan menjadi gol. Dicatat dari babak pertama itu ketika Rafael Strike ya mendapatkan bola di jantung pertahanan Irak di depan mulut gawang, tapi dia mungkin tidak sempat melihat pergerakan Sain Patinama ya, padahal kalau bola itu diberikan kepada Sain Patinama itu peluangnya lebih besar untuk menciptakan gol. Dan peluang yang hampir terjadi gol juga tercipta di babak kedua melalui Ratna Mangun ketika umpan lambung dari lini belakang kan langsung ke depan. Cuman pengawalan dari lini belakang Irak ini memang sangat baik sekali, dimana Ragnar itu kan diapit oleh dua pemain belakang terus, dan sontekannya masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Irak, Jamal ini. Gue sahabat bikin baju, sahabat profesi, dan sahabat lintas profesi mungkin belum ada rezekinya ya sampai di pertandingan kali ini. Mungkin insya Allah di pertandingan berikutnya. Dan jangan sedih ya, jangan lemas, karena sebenarnya ada dua alasan untuk saya mungkin nggak perlu sedih, nggak perlu lemas dengan kekalahan ini. Karena alasan yang pertama kenapa jangan sedih, yang pertama kita wajibnya adalah berjuang, berusaha sahabat bikin baju. Jadi yang terpenting adalah proses. Para pemain sudah berjuang dengan secara maksimal, dan meskipun gol-gol yang terjadi itu tidak murni dari sebuah bentuk open play dari timnas Irak ya, tapi kan itu melalui memang kesalahan lini belakang kita juga sendiri ya, di penalti yang pertama, begitu juga di gol yang kedua. Ya alasannya adalah yang terpenting kita adalah proses ya, perjuangan kita dari mulai menit pertama hingga ditiupnya peluit di menit-menit akhir oleh wasit.
pengadil lapangan. Jadi masalah hasil itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita wajibnya berjuang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Jadi kita tidak cukup melihat terhadap ataupun pada satu pertandingan ini saja, tapi kita melihat pada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu ada kompetisinya, yaitu kualifikasi. Karena kita masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan melawan Filipina, yang mana nanti malam Filipina akan bertandang ke Vietnam, yang mana itu kan rival kita untuk mengincar posisi runner up. Dan nanti Vietnam dengan Filipina bertanding. Ini kan poin yang ada sekarang itu adalah di bawah Irak ya, karena Irak sudah memenangkan semua pertandingan yang mereka jalani. Jadi yang paling realistis adalah mengincar posisi runner up, karena tadi nantinya kan posisi pertama dan kedua saja yang bisa lolos ke round ketiga. Yang mana perbedaan selisihnya adalah Indonesia sekarang poinnya ada 7 dengan menyisakan satu pertandingan. Vietnam memiliki 6 poin menyisakan satu pertandingan, dan Filipina baru mengoleksi 1 poin sama menyisakan satu pertandingan. Masih banyak kemungkinan yang terjadi. Jadi seandainya Vietnam memenangkan pertandingan nanti melawan Filipina, berarti Vietnam poinnya menjadi 6. Ya. Oh iya, sahabat bikin baju salah tadi. Kita itu Indonesia nilainya poinnya 7 di peringkat kedua, di peringkat ketiga Vietnam poinnya 3, di peringkat keempat Filipina poinnya 1. Jadi seandainya nanti Vietnam menang melawan Filipina, mereka akan memiliki 6 poin. Nah, kita akan 7 poin. Jadi ada perbedaan selisih 1 poin. Cuma nanti pada pertandingan akhir, di akhir kualifikasi ini kan, sisa pertandingan Vietnam ini akan menghadapi Irak di Basra, dan kita akan menghadapi Filipina di GBK. Seandainya pun nanti Vietnam menang melawan Irak di kandang Irak, asal kita menang di GBK melawan Filipina, itu peluang kita akan tetap terjaga. Jadi kan nanti poinnya, kalau nanti seandainya Vietnam menang melawan Filipina berarti 6 poinnya. Nah, kita 7 karena kita tadi kalah kan. Nah, kalau nanti Vietnam menang melawan Irak berarti poinnya 9. Dan seandainya kita menang melawan Filipina, maka nilai kita adalah 11. Akan menjadi 11. Jadi masih ada. Yang penting kita maksimalkan saja nanti di pertandingan berikutnya melawan Filipina. Itu yang paling menentukan jadinya. Seandainya kalau tadi menang, ya kita sudah bisa ongkang-ongkang kaki. Tapi sayang, takdir berkata lain. Tapi nggak apalah, nggak perlu disesali, nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang pasti kita persiapan aja untuk pertandingan berikutnya, karena di pertandingan melawan Filipina itu kan Jaijes sudah siap untuk diturunkan, terus Calvin Verdong juga sudah bisa masuk. Nah, secara keseluruhan sebenarnya Indonesia itu menguasai pertandingan di awal babak pertama. Di babak pertama itu hampir 60% dalam penguasaan bola. Dan kita lihat permainan pun kan begitu luar biasa, nggak seperti lagi nonton tim Nas Indonesia kan. Ya cuman seperti itulah, fakta di lapangan seperti itu. Sebagai semanapun kita menyusun rencana, sebaik apapun kita mempersiapkan, tetap kan yang menentukan bukan hanya kita, tapi Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling menentukan. Dan kita doakan saja di pertandingan berikutnya nanti melawan Filipina ya, sahabat bikin baju. Dan untuk informasi-informasi lainnya dari persiapan Liga 1 ataupun sudah ada kabar-kabar akan ada lagi Piala Presiden ya, untuk pemanasan menjelang bergulirnya lagi Liga 1 2004-2025. Nah, dari Liga 1 juga yang berita yang paling penting mungkin adalah berita diperbolehkannya setiap klub itu memiliki 8 pemain asing, itu yang lagi rame itu. Jadi 8 pemain asing, 7 bebas, 1 Asia. Nah itu sobat bikin maju. Mungkin ini yang masih lagi jadi pergunjingan ya di
ini menjelang Liga 1. Dan kita cukupkan sampai di sini. Bertemu lagi dengan saya nanti menjelang besok ataupun nanti menjelang pertandingan melawan Filipina juga. Dan mungkin untuk hari-hari ke depan dari malam ini sampai nanti terjadinya pertandingan timnas melawan Filipina itu akan diisi oleh berita-berita dari seputar pertandingan ataupun babak kualifikasi ini, sahabat Bingkaju, dari grup-grup lainnya. Ini kan banyak tim-tim dari ASEAN juga sekarang bertanding, yang mana Malaysia bertandang ke Kyrgyzstan, Thailand bertandang ke China. Itulah paling dari seputar itu. Sahabat Bingkaju, tetap jaga kesehatan, istirahat cukup, jangan lupa olahraga. Salam bikin pagi.